janji kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna berbeda namun tetap sejuta. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Kesempatan sore kali ini, dan ini ada yang spesial ya. Karena saat ini saya nggak sendirian. Sudah ada tamu-tamu spesial yang jauh-jauh datang dari Surabaya. Sejak pagi tadi sudah masuk ke Kota Madiun, dan sore ini alhamdulillah bisa mampir ke kawasan Stadion Wilis, tepatnya di studio PPL Radio Suramadiun. Ini kita kedatangan sahabat-sahabat kita dari KPID Provinsi Jawa Timur, dan sore ini sudah hadir di studio. Ada, saya manggilnya Mas atau Bapak, kayaknya Mas ya, lebih pas, Mas Afif Amrullah selaku Ketua KPID Jawa Timur, dan juga Bapak Malik Setiawan, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Deka. Iya, capek gak? Enggak sih. Enggak ya? Tetap semangat lah. Tetap semangat ya. Perasaannya begitu nyampe Kota Madiun, ini baru pengalaman pertama masuk Kota Madiun? Tentunya sudah berkali-kali. Oh, sudah berkali-kali ya, Cuma udah kalau, sering ya. Kalau ke studio ini baru yang pertama. Baru yang pertama. Pak Malik juga ya? Sama. Sama. Jadi begitu kita masuk, terutama di studio siarannya, tadi Pak Ketua bilang, wah ini luar biasa ini. Wah, luar biasa. Presenternya bagus, studionya bagus, tentu harapannya program yang disajikan juga layak dan sehat. Saya kira begitu. Alhamdulillah. Saya moga-moga nanti keluar studio masih muat gitu ya. Dipuji gitu. Baik, Pak Afif dan juga Pak Malik mungkin bisa diceritakan dulu ke sahabat Suramadiun kunjungan KPID Jawa Timur kali ini dalam rangka apa sih sebenarnya? Ya, jadi kunjungan ataupun setiap kegiatan yang kami lakukan tidak terlepas dari amanah dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, bahwa di antara tugas dan wewenang KPID itu kan yang pertama melakukan pengawasan isi siaran, lalu yang kedua adalah dengan melakukan pembinaan kepada SDM insan penyiaran, termasuk juga kita melakukan sosialisasi dan literasi media kepada masyarakat. Nah, polanya macam-macam. Ada kalanya pengawasan itu kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, karena sekarang kan hampir semua TV radio sudah menggunakan streaming gitu ya, sehingga siarannya misalnya di Pacitan, di Madiun, di Banyuwangi bisa kita pantau dari Surabaya. Manapun gitu ya. Ada juga yang
pengawasan itu kita langsung on the spot datang ke studio lembaga penyiaran radio atau televisi. Jadi kita datang ke kota Madiun ini termasuk diantaranya untuk itu. Jadi memonitoring siaran di frekuensi Madiun ini kayak apa gitu ya. Langitnya ini warnanya biru, hijau, kuning. Kelihatan ya. Jadi lalu kemudian juga kita sekaligus datang ke beberapa lembaga penyiaran ke studionya untuk ya sharing, berdiskusi, sekaligus juga melihat perkembangan fenomena terakhir seperti apa kegiatan siaran radio yang ada di Madiun ini. Termasuk juga literasi itu ada yang kita lakukan secara langsung kepada masyarakat di forum-forum, di ibu pengajian, dan seterusnya. Juga kita lakukan dengan melalui media. Jadi kami mengajak kepada TV maupun radio untuk menyelenggarakan talkshow semacam ini. Dan di forum-forum talkshow ini kami sampaikan tentang apa dan bagaimana KPID dan juga apa dan bagaimana peran masyarakat untuk mewujudkan siaran yang berkualitas dan manfaat untuk masyarakat. Baik. Dan mungkin yang harus dipahami juga untuk sahabat Suara Madiun di rumah yang lagi simak juga, media di sini maksudnya nggak cuma sebatas radio ya. Radio dan televisi. Radio dan televisi yang menggunakan frekuensi publik begitu. Jadi belum termasuk siaran-siaran ataupun tayangan-tayangan yang menggunakan teknologi internet. Itu belum masuk menjadi kewenangan KPID karena amanah undang-undang ini kan memang undang-undang yang dibuat tahun 2002. Zaman ketika belum begitu marak yang namanya pengguna internet. Belum hits gitu ya. Betul. Teknologi internet. Sehingga kewenangan untuk KPID masih terbatas berdasarkan undang-undang tadi, yaitu televisi maupun radio yang menggunakan frekuensi publik dan juga teman-teman pengelola TV kabel itu juga masih masuk dalam kewenangan KPID. Berarti untuk frekuensi penggunaan internet sejauh ini di bawah kewenangannya siapa, Pak? Belum ada atau langsung di bawah Kementerian Kominfo. Oh, langsung Kementerian Kominfo ya. Nah, kalau ada unsur-unsur pidana tentu nanti menjadi kewenangannya teman-teman kepolisian. Oh, begitu. Oke. Dan untuk apa namanya? Pak Malik sendiri selaku komisioner bidang pengawasan isi siaran, mungkin yang bisa apa ya diketahui bagaimana program ini berkaitan sama program berarti ya Pak Malik. Betul. Nah, program siaran terutama di media radio yang sehat, yang berkualitas itu sebenarnya seperti apa, Pak Malik? Sebelum saya jawab, prinsipnya Pak Ketua ini senang bersilaturahmi, Mas Deka. Termasuk hari ini, karena dengan silaturahim itu pertama tentu akan mempererat ukhuwah. Yang kedua adalah fungsi dan tugas kami juga kesampaian untuk melakukan monitoring terhadap lembaga penyiaran. Sebelum melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran isi siaran, kami lakukan pendekatan-pendekatan seperti kali ini. Silaturahim itu adalah dalam rangka untuk mengeliminasi atau mengurangi resiko-resiko lembaga penyiaran melakukan dugaan pelanggaran isi siaran. Nah, agar lembaga penyiaran juga menjadi sehat, kemudian terhindar dari penyalahgunaan frekuensi maupun bahkan juga terhadap pelanggaran isi siaran, wajib patuh dan taat terhadap P3SPS. Ini menjadi syarat utamanya, ya. Termasuk praktisi penyiaran seperti hanya Mas Deka ini, setidaknya ketika waktu longgar, luang juga harus banyak-banyak membaca, mempelajari dan mengkaji tentang P3SPS. Apa itu P3SPS? Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Karena inilah yang menjadi acuan, yang menjadi guidance atau panduan teman-teman lembaga penyiaran, termasuk praktisi penyiaran dalam melakukan siaran sehari-hari. Nah, bagaimana menciptakan siaran sehat yang seperti hanya Mas Dika tanyakan tadi, semuanya sudah tertuang dalam P3SPS itu. Apa yang dibolehkan, apa yang dilarang, kemudian apa yang dibatasi, gitu, semuanya ada di situ. Akan tetapi teman-teman di tim KPID Provinsi Jawa Timur merumuskan, kalau yang dibolehkan tentu tidak usah dihafalkan di luar kepala, biasanya lebih mudah. Kalau yang dilarang, makanya kalau Mas Deka ini sakit flu atau sakit kena MAH itu ke dokter
dokter yang dikasih resep atau kan larangannya jangan Iya. makan ini, tapi yang diboleh biasanya enggak usah ditulis kan. Nah, ditulis. sama juga seperti hanya ini. Apa yang dilarang atau tidak dibolehkan oleh lembaga penyiaran kepada lembaga penyiaran untuk menciptakan siaran berkualitas itu diantaranya adalah menjauhi hal-hal siaran yang berbau tentang sara. Jadi walaupun itu mungkin kadang dianggap biasa Mas ya, guyonan yang berbau sara itu jangan sampai gitu kan. Memperguncingkan warna kulit misalnya, walaupun menarik. Siaran-siaran entertain yang mungkin memperolok temannya sendiri itu jangan dibiasakan. Itu tidak sehat. Walaupun mungkin menarik bagi masyarakat, bagi pendengar, penonton misalnya itu. Tapi itu jangan dibiasakan. Kemudian juga ada saru. Saru ini ketidakpatutan, keseronokan atau apa ya yang berbau vulgar begitu. Ini juga harus dihindari. Apakah lembaga penyiaran radio bisa? Bisa, bukan hanya televisi ya. Jadi radio juga bisa. Karena ucapan saja, desahan nafas saja dalam mic ini, maka persepsi publiknya bisa macam-macam. Macam-macam benar. Itu juga harus dihindari. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah yang dilarang terkait dengan sihir, Mas. Sihir. Kita yang berada di Matraman ini, yang dekat dengan pantai selatan, mungkin hal-hal yang berbau klenik itu juga menarik menjadi sebuah program siaran. Itu dibatasi, ada batasan-batasannya. Batasi seperti apa? Semuanya ada di P3 SPS. Misalnya harus ada di apa namanya? Kalau dokter itu ahli apa Pak Ketua namanya kalau dalam kajian seperti ini. Misalnya harus ada kajiannya didampingi oleh kiai, ada penjelasannya berkait mistis itu gitu kan. Itu juga jamnya dibatasi Mas, harus malam hari selepas pukul 22 atau jam 10 malam misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan sadisme. Teman-teman di Suara Madiun ada reporter? Ya, ada misalnya ada kejadian kecelakaan di jalan raya, maka tidak boleh digambarkan secara presisi walaupun itu faktual, tapi mengandung sadisme. Misalnya apa ngeri lah gitu, misalnya sadis itu sampai berdarah, tidak boleh itu digambarkan gitu. Ya sekilas saja fakta-fakta yang mungkin layak untuk disampaikan, siapa namanya, TKP-nya, nomor polisi, sebatas itu. Tapi kondisi real yang sampai tidak boleh digambarkan. Itu karena memunculkan persepsi tentang sadisme. Dan yang terakhir adalah siaran partisan dan ilegal. Itu juga tidak boleh atau dilarang. Siaran partisan apa? Macam-macam latar belakang pendirian lembaga penyiaran yang punya juga macam-macam, tendensinya macam-macam. Maka ketika dalam kontestasi pilkada, kemudian juga pemilu, itu tidak boleh partisan memihak satu dengan lainnya. Ingat, seperti yang didakwakan Pak Ketua tadi, lembaga penyiaran ini hanya dalam tanda kutip dipinjami sementara per 5 tahun untuk menggunakan frekuensi yang notabene harus diatur oleh negara melalui lembaga yang berwenang. Maka tidak boleh partisan, harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, terlebih apalagi siaran yang ilegal. Itu juga dilarang atau tidak dibolehkan. Begitu Mas Deka. Baik. Dan untuk sahabat Suara Madiun yang mungkin ingin berbincang-bincang bersama Pak Afif dan juga Pak Malik, silakan Anda bisa ikut bergabung atau interaktif melalui telepon di 461817 atau juga bisa via WA di 081556451817. Kita saat ini juga sedang live streaming di fanpage pemerintah Kota Madiun. Mungkin Anda yang saat ini sedang menonton melalui fanpage Pemkot Madiun juga bisa komen di situ, bertanya-tanya melalui fanpage tersebut, silahkan ya. Waktu kebersamaan kita masih panjang, insya Allah sampai nanti malam. Langsung wayangan Mas ya. Langsung wayangan bener. Langsung nonton wayang nanti kita. Baik, kembali ke Pak Afif mungkin ya. Ya, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, ini mungkin yang masih masih sampai sekarang euforianya masih kerasa, di mana kita baru saja melewati pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dari catatan Pak Afif sendiri di wilayah Jawa Timur sendiri, kira-kira ada nggak sih pelanggaran-pelanggaran yang cukup
merepotkan gitu. Iya. Kira-kira ada nggak ya? Ada. Ya memang harus diakui faktanya memang ada. Ada ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada beberapa pelanggaran yang memang itu dilaporkan kepada kami, lalu segera kami lakukan penindakan. Seperti yang juga sudah sering kita sampaikan di banyak tempat, termasuk forum-forum yang juga diikuti oleh lembaga penyiaran dan Mas Deka juga sendiri ya. Kami bekerjasama dengan KPU maupun Bawaslu juga, ya. untuk sama-sama menjaga agar kualitas isi siaran sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam pemilu itu. Nah, diantaranya adalah soal iklan kampanye. Memang pada saat pilpres kemarin ataupun pileg ya, itu masing-masing calon itu diberikan kewenangan atau diberikan hak untuk melakukan pemasangan iklan ke lembaga-lembaga penyiaran. Tetapi tentu dibatasi dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, pelanggaran kemarin yang terjadi itu lebih banyak pada, kalau bahasa kita mungkin curi start gitu ya. Curi start. Jadi belum waktunya beriklan sudah disiarkan duluan. Tidak sesuai jadwal yang sudah Betul. ditentukan. Itu kemarin ditemukan di Pasuruan, di Sumeneb, kemudian di Jombang, dan juga di Kediri kalau nggak salah. Nah itu langsung pada saat itu begitu ada laporan, dan biasanya laporan ini pertama kali masuk ke Bawaslu dulu, lalu dari Bawaslu kemudian diteruskan kepada KPID dan kita lakukan penindakan sesuai dengan porsi pelanggaran yang sudah dilakukan. Ya alhamdulillah memang sanksi yang biasa kami berikan itu kan sifatnya adalah pembinaan. Sanksi yang kita orientasikan agar lembaga penyiaran itu melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap kegiatan siarannya. Biasanya begitu kita kasih teguran itu, maka seketika mereka akan langsung patuh dan menghentikan siaran yang memang melanggar itu sendiri. Nah, di konteks-konteks yang lain dugaan pelanggaran juga ada, namun yang memang sudah kami keluarkan sanksi yang berkaitan dengan curi start tadi itu. Dan itu memang alhamdulillah dengan respon dari teman-teman Bawaslu, teman-teman KPU, dan juga kerjasama dengan KPID, kita bisa meminimalisir kegiatan pelanggaran, termasuk diantaranya juga melalui pembinaan atau sosialisasi bersama-sama dengan penyelenggara pemilu tadi itu. Iya. Nah mungkin di luar konteks pemilu tadi, kalau misalkan terjadi pelanggaran, terus dari pihak KPID sudah memberikan sanksi berupa teguran ataupun juga bukan pembinaan ya? Ya sanksi lah ya. Kalau misalkan masih bandel gimana Pak? Ya, jadi penanganan penindakan atau penindakan pelanggaran itu memang ada tahapan-tahapan, dan itu juga sudah diatur di dalam P3SPS. Yang pertama bahwa KPID juga tidak asal kemudian langsung menerbitkan sanksi ketika ada laporan. Misalnya laporan dari masyarakat atau dari mitra seperti Bawaslu tadi itu, maka langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan pendalaman. Apakah betul bahwa telah terjadi adanya dugaan pelanggaran di radio A atau TV A, seperti itu. Kalau memang betul ada dugaan indikasi pelanggaran, maka langkah berikutnya adalah kami lakukan yang namanya sidang pemeriksaan pelanggaran, atau bahasa yang biasa kita sering pakai itu klarifikasi. Nah, jadi lembaga penyiaran kami undang untuk datang ke KPID untuk ngecek, membenarkan atau mencocokkan data. Apakah data yang masuk ke KPID itu juga ada di lembaga penyiaran. Dan dalam kasus tertentu itu tidak juga mereka yang datang, tapi bisa juga KPID yang langsung datang ke lokasi studio. Seperti kasus di Jombang itu, komisioner kami yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan sidang gitu, dan melakukan tindak lanjut klarifikasi tadi ya. Nah, kalau memang dari proses klarifikasi atau sidang itu memang terbukti ada pelanggaran, barulah kemudian kami menetapkan sanksi. Nah, sanksi tadi memang ada banyak tahapan, ada banyak cara untuk memberikan sanksi. Memang tahap awal itu adalah teguran tertulis pertama. Kalau masih bandel bahasanya Mas Deka tadi, maka ada teguran tertulis kedua, ketiga, baru setelah itu bisa meningkat ke penghentian mata acara atau pembatasan durasi siaran. Lalu yang paling tinggi adalah rekomendasi pencabutan izin.
izin siaran. siaran. Ya, IPP. Oh, Jadi iya. setiap lembaga penyiaran itu kan punya yang namanya IPP, izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh kementerian melalui proses bersama KPID untuk radio 5 tahun, untuk televisi 10 tahun. Nah, kalau memang bahasanya tadi bandel gitu ya, atau bahasa Surabaya bisa mokong gitu. Mokong. Kalau bahasa sini apa ya? Daplek. itu maka sanksi tertinggi adalah rekomendasi pencabutan izin, atau setidaknya nanti ketika dia memperpanjang kita punya komitmen untuk sudah jangan diperpanjang gitu, jangan habis sesuai dengan masa berlakunya gitu. Nah, tapi itu sudah level tertinggi ya. Nah, sanksi-sanksi yang lain selagi masih bisa kita terapkan untuk teguran lalu dia bisa melakukan evaluasi, melakukan pembenahan, ya alhamdulillah. Atau bisa juga kalau misalnya pelanggarannya udah terlalu tinggi gitu ya, maka sanksinya juga tidak melalui teguran tertulis, tapi bisa langsung pada penghentian mata acara atau pembatasan durasi siaran gitu. Baik, jadi sanksi tertinggi adalah pencabutan izin ya. Rekomendasi pencabutan izin. Rekomendasi pencabutan izin, dan itu ya cukup berat sih. Iya, karena ngurus izin sendiri kan udah susah Susah, gitu ya. bener. Begitu udah dapat kok mau di rekomendasi cabut kan Dicabut. gitu. Baik. Dan ini sudah ada yang bergabung via WA dari 08 dari sebentar, dari siapa ini? Oh iya, Pak Anto. Untuk KPID Provinsi Jawa Timur, apakah ada perpanjangan tangan di daerah-daerah khususnya di Kota Madiun? Ya, sayangnya memang belum, Mas Belum, dan ya? juga Pak Anto tadi ya. Pak Anto, ya. Memang kami seperti yang saya sebut tadi, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Itu mengamanahkan, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi publik masyarakat di dalam pengelolaan dunia penyiaran. Kalau dulu memang dunia penyiaran itu didominasi oleh Departemen Penerangan ya kalau dulu ya. Oh ya, benar. Semuanya di situ. Tetapi setelah era reformasi itu muncul, ada dorongan dari masyarakat agar masyarakat juga punya peran di situ. Bagaimana gitu. Akhirnya dibentuklah komisi-komisi. Maka ada KPU, ada KPPU, ada KPK gitu ya. Termasuk di dunia penyiaran ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, memang di undang-undang itu baru mengamanahkan posisi KPI itu hanya di 2 level. Level pertama adalah KPI pusat yang berkantor di ibu kota negara, dan yang kedua adalah KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang berkantor di ibu kota provinsi saja. Di tingkat provinsi ya, Ibu. Betul, sehingga di kabupaten kota belum ada memang, dan juga, termasuk juga di Kota Madiun ini. Sehingga wilayah kerja KPI di Jawa Timur ini ya terbentang luas dari Pacitan sampai Banyuwangi gitu ya. Benar. Dari Bawean sampai Blitar ya, itu semua menjadi wilayah kerja KPI di Jawa Timur. Terus kendala-kendala yang dialami sejauh ini gimana Pak Afif? Ya, kendala pertama itu biasanya kalau kami berkaitan dengan monitoring yang on the spot ya, langsung ke lokasi seperti semacam ini, tentu membutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra gitu ya. Kami harus menjangkau langsung ke Pacitan misalnya, terus Banyuwangi, Sumeneb dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah pengawasan. Karena kami kantor pusatnya itu ada di Surabaya, kemudian tangkapan dari antena yang kami miliki untuk pengawasan itu kan terbatas ya, sehingga tidak bisa menjangkau ke seluruh kabupaten kota. Tapi syukur ada teknologi informasi yang sekarang sudah berkembang itu, artinya streaming dan seterusnya, termasuk juga teman-teman radio komunitas itu biasanya juga live Facebook dan seterusnya, itu memudahkan kami untuk melakukan monitoring. Nah, juga dengan cara untuk mengantisipasi itu adalah kami sebanyak-banyaknya melakukan kerjasama dengan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat agar mereka juga punya kepedulian, punya kesadaran, punya kemauan untuk bersama-sama KPID menjaga agar suasana ataupun kualitas siaran tetap manfaat untuk masyarakat. Dan kalau ada dugaan-dugaan atau keresahan-keresahan, nah monggo dilaporkan kepada KPID Jawa Timur. Nah, mungkin ada call centernya? Afif, tentu kami pengaduan? Pertama-tama yang biasa buka website browsing bisa masuk ke website kami di www.kpid.go.id
kpidjatim.id. kpidjatim.id. Betul. .id. .id. Itu bisa dilihat di situ, nanti ada alamat, nomor telepon dan seterusnya. Oke. Lalu yang biasa menggunakan email silakan kirim email ke pengaduansiaranjatim@gmail.com. pengaduansiaranjatim@gmail.com. Lalu Oke. bisa juga melalui SMS dan WA. Jadi kalau misalnya masyarakat yang lagi nonton TV malam-malam gitu atau kapanpun kok ada tayangan yang wah ini nggak bener ini terlalu, ini harusnya nggak tayang, ini saru atau gimana atau sadis tadi itu ya, tinggal difoto terus dikirim ke WA kami juga bisa. Berarti nun sewu, kalau misalkan masyarakat di Kota Madiun nontonnya siaran televisi tapi itu nasional, Ya. kita mengadukannya ke KPID Jawa Timur nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak Nanti masalah ya? nanti kan akan kami lakukan tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan KPI pusat gitu. Karena ya memang sesungguhnya sudah kami bagi wilayah. Kalau Ya. siarannya jaringan secara nasional itu nanti menjadi domain KPI pusat. Tetapi laporan yang masuk KPID pun itu menjadi dasar bagi KPI pusat untuk melakukan penindakan. Tadi belum saya sebut nomornya ya. Belum. Ya. Monggo. Nah, nomornya itu adalah di 0858 0858 0499 ya. 8850. Oke, mungkin saya ulang. Ini untuk SMS dan WA. SMS dan WA. 0858 0499 8850. Itu untuk SMS ataupun WA KPID Jawa Timur. Nah, sebelum saya ke Pak Malik, ini ada beberapa yang sudah bergabung via streaming fanpage Pemkot. Mungkin bisa saya sapa dulu. Ada Pak Mansur, selamat sore semuanya. Ada Ibu Juvita Rosa, semangat untuk wujudkan siaran yang sehat dan bermanfaat. Siap. Ada Eko Rinda. Ya. KPID bersama pemerintah daerah dan masyarakat mengawal penyiaran yang sehat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat. Oh iya, terima kasih buat semua yang Ini sudah bergabung support yang menyemangati kita, Pak Malik, ya. Betul. Jadi apa namanya, peran dan fungsi KPID ini akan semakin kokoh, semakin membumi tentu juga berkat partisipasi masyarakat. Betul. Kalau Mas Deka tadi tanya kendala dan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ketua, kedatangan kami ke Madiun kali ini juga untuk mendobrak batasan-batasan dan kendala-kendala itu. Dengan kami hadir, kita harapkan partisipasi publik itu menjadi banyak, bukan hanya kepada tanggung jawab lembaga yang dimaksud seperti hanya Suara Madiun, tapi masyarakat pendengar. Yeah. Kalau program yang disiarkan lembaga penyiaran itu baik, monggo diapresiasi, disupport agar lestari. Pun sebaliknya, kalau ditemukan hal-hal yang kurang nyaman di pendengaran, kurang enak di penglihatan terhadap tayangan radio maupun televisi, bisa mengadukan kepada nomor-nomor atau akses yang sudah disebutkan oleh Pak Ketua tadi. Iya. Dan sejauh ini dalam hal pengawasan isi siaran, Pak Malik, mungkin dari pihak KPID Jawa Timur sendiri sudah mempunyai schedule seperti itu yang rutin dilakukan ke daerah-daerah, mungkin bisa di-share juga atau untuk schedule apa, Mas? Untuk pengawasannya seperti itu, atau mungkin ada agenda. Monitoringnya kami tentatif ya. Jadi kalau monitor begitu. itu di jadwal, nanti kan siarannya menjadi terukur. Ini udah disiapin dulu gitu ya. Iya, gitu. Jadi kami mobiling, kemudian juga ada teman-teman di monitoring di kantor yang melakukan recording terhadap program-program siaran oleh lembaga penyiaran. Dan satu lagi, masyarakat punya hak tanggung jawab untuk mengontrol siaran. Lembaga penyiaran termasuk Suara Madiun juga punya hak untuk melakukan pembelaan terhadap dugaan-dugaan yang dilaporkan. Sehingga apa konsekuensinya begini? Dalam P3SPS itu disebutkan lembaga penyiaran wajib melakukan perekaman semua program siaran itu minimal setahun, jangan dihapuskan. Itu artinya apa? Jaga nih, Mas. Kalau misalnya ada yang komplain, ada yang melaporkan, tentu punya hak jawab terhadap lembaga penyiaran. Bukan hanya dituduh saja, tapi lembaga yang dimaksud punya hak untuk menjawab. Oh enggak Pak, tanggal sekian kami tidak menyiarkan itu. Oh iya Pak, mohon maaf kami tanggal itu memang sedang khilaf menyiarkan hal itu. Jadi ada pembelaan, ada fakta-fakta yang bisa menjadi pembanding. Ada begitu. Buktinya begitu. Betul, ya. Mas Eka. Oke. Dan kalau mungkin tadi untuk agenda pengawasan ataupun juga monitoring tidak bisa dibocorkan karena namanya bukan monitoring nanti. Kalau untuk mungkin sosialisasi seperti itu ke daerah-daerah.
Ya, tentu biasanya dilakukan setiap bulan kami selalu Setiap ada bulan ya? kegiatan sosialisasi. Terakhir kami di minggu lalu ya di Blitar dan di Malang. Tapi sosialisasi ini kami tujukan untuk teman-teman lembaga penyiaran. Jadi di Blitar misalnya itu dikumpulkan seluruh pengelola TV radio di Kabupaten Blitar. Kemudian teman-teman KPD melakukan sosialisasi P3SPS itu dengan orientasi pembinaan, tapi dengan format yang berbeda, yaitu dengan model kuis gitu. Jadi kita menyebutnya kuis P3SPS. Jadi ada proses sosialisasi dengan cara yang unik sehingga audiens itu tidak merasa bosan, lebih interaktif. Karena selama ini kan biasanya kalau ada namanya sosialisasi itu mesti satu ceramah, satu mendengarkan, habis tanya jawab selesai gitu ya. Tapi di tahun ini kami mencoba format yang berbeda supaya teman-teman lembaga penyiaran bisa lebih aktif dan interaktif dengan narasumber, termasuk juga yang di Malang kemarin. Nah, program-program lain yang juga sudah kami jadwalkan, insya Allah dalam 2 atau 3 bulan ke depan, itu adalah program besar tahunan yang kita sebut dengan Anugerah Penyiaran Jawa Timur. Jadi lembaga penyiaran tidak hanya diberi sanksi, tidak hanya diberi punishment ketika melakukan pelanggaran, tapi yang punya program-program berkualitas tentu juga kita apresiasi. Nanti tentu akan ada kategori-kategori, misalnya program news radio terbaik, program talk show LPPL terbaik barangkali nanti ya. Nah, dari program-program itu nanti tentu akan kita lakukan penjurian, dan satu di antara mereka yang memang mendapat penilaian tertinggi oleh para dewan juri tentu akan kita berikan apresiasi berupa piala. Anugerah tadi ya. Betul. Penganugerahan. Atau biasa kita sebut dengan KPID Award gitu. Wah, KPID Award. Oke. Nanti mungkin Mas Deka bisa ikut kategori penyiar atau presenter. Nah, dan gitu. Amin. Baik. Aduh, saya jadi ngapain tadi setelah habis digadang-gadang bisa ikutan award tadi ya. Oke, untuk Pak Malik mungkin pengalaman waktu melakukan pengawasan atau juga monitoring langsung ke lapangan, terjun ke lapangan ke daerah-daerah, pernah tidak menemukan langsung di lapangan adanya indikasi pelanggaran begitu? Terus kira-kira tindakannya seperti apa? Ya pernah, dan pernah juga ya? Itu langsung kita tindak lanjuti, baik langsung teguran secara langsung maupun juga pemanggilan. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang sering kali kita tanyakan, ini kalau tadi pertanyaan Mas Deka masih ingat, jangan lupa ya, di studio siaran itu kita harapkan dan kita wajibkan sebenarnya tersedia P3SPS, buku P3SPS. Kalau belum punya bukunya silahkan di-download, itu lebih simple, murah dan gampang, karena itu menjadi acuan bagi teman-teman praktisi penyiaran, baik penyiar maupun hingga top level dalam melakukan siaran yang baik dan benar, yang berkualitas. Jadi ini menjadi sebuah prasyarat dan ketentuan di situ. Jangan lupa segera diagendakan kalau barangkali terlupakan, tapi kalau sudah tersedia mohon juga ready sewaktu-waktu longgar. Mas Deka turun dari siaran, baca 1-2 halaman, dipelajari. Tidak banyak sebenarnya, karena masing-masing sudah ada kaflingnya masing-masing. Mana untuk radio, mana untuk televisi, sudah ada kaflingnya masing-masing. Silakan dibaca. Oh, ini ada iklan, dapat klien masuk misalnya ke iklan tentang vitalitas pria, boleh enggak ditayangkan? Oh, kalau boleh jam berapa? Nah, begitu. Boleh enggak disiarkan? Nah, itu semuanya ada. Sudah ada ketentuannya, sudah ada aturannya, ada batasannya. Dan mungkin untuk masyarakat sendiri bisa juga mendownload P3 SPS itu? Bisa di website kami sudah kami sediakan satu fitur ya, atau satu kamar kira-kira gitu ya, yang ada di website yang dengan P3SPS itu. Jadi di situ sudah ada file yang bisa di-download dan bisa dibaca sendiri. Tapi memang sifatnya ini, karena ini pedoman ya, sifatnya itu ya tulisannya pasal per pasal begitu, sehingga membutuhkan waktu. Cuma tadi sudah disebut sama Pak Malik bahwa gampangannya untuk menghindari supaya
siaran itu tetap berkualitas dan tidak mengandung hal yang negatif, ya 5S tadi itu, soal sara, saru, kemudian sadis, sihir, dan juga siaran petasan atau ilegal. Itu kira-kira ringkasan dari sekian banyak pasal-pasal yang ada dalam P3SPS. Tapi kalau masyarakat umum sih sebenarnya tidak perlu kemudian menghafal atau memahami secara 100%. Setidaknya kalau ada perasaan nggak enak aja dengan siaran radio atau TV itu silakan aja langsung. Nanti kan melanggar atau enggak itu urusan nanti, tergantung bagaimana konten dari siaran yang dilaporkan kepada KPI atau KPID. Oke. Terakhir Mas Eka ya, Ya. menambahkan Pak Ketua tadi sudah disebutkan secara lengkap tentang kemana akses untuk melaporkan dugaan pelanggaran siaran. Nah, tapi masyarakat selain punya hak untuk melaporkan, juga punya tanggung jawab. Apa yang dilaporkan itu setidaknya harus dipenuhi unsur syaratnya, bukti formal materialnya. Artinya apa? Yang bersangkutan juga harus melampirkan bukti dirinya, identitas ya. Identitas ya. Baik di foto atau ditulis mungkin begitu. Yang kedua adalah melampirkan data-data terkait dengan temuannya itu. Syukur kalau ada rekaman. Kalau radio berarti audio ya. Kemudian kalau televisi audio dan visual. Kemudian disertai dengan deskripsi untuk memudahkan kami. Misalnya, begitu ya. Kami temukan di radio A pada jam sekian, mata acaranya apa, gitu kan. Kemudian yang dianggap tidak nyaman apa, misalnya kata-kata serono atau apa, misalnya begitu. Sehingga itu akan mempermudah kami untuk menindaklanjutinya terhadap laporan terhadap dugaan pelanggaran tadi. Baik. Dan mungkin sebelum kita tutup perbincangan sore hari ini, Pak Afif dan juga Pak Malik, untuk LPPL sendiri atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal sendiri, mungkin ada pesan-pesan ataupun juga himbauan yang mau disampaikan? Ya. Jadi LPPL ini adalah salah satu jenis lembaga penyiaran yang memang diatur dalam undang-undang tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa radio atau TV itu jenisnya memang macam-macam. Yang pertama ada yang disebut dengan lembaga penyiaran swasta, baik itu TV maupun radio, sebagaimana yang sudah sering kita tonton atau sering kita dengar. Lalu yang kedua adalah lembaga penyiaran publik, ya seperti Suara Kota Madiun ini, radio yang memang difasilitasi proses penganggarannya maupun penyelenggaraannya oleh pemerintah Kota Madiun. Dan ini jumlahnya di Jawa Timur juga lumayan banyak, ada sekitar 19 dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Lalu yang ketiga adalah lembaga penyiaran komunitas. Nah, ini bukan lembaga penyiaran yang memang orientasi profit, tapi memang semata-mata untuk melayani anggotanya. Jadi kalau misalnya itu komunitas pertanian, maka isinya ya berkaitan dengan pertanian. Nah, khusus untuk lembaga penyiaran publik ini juga punya keistimewaan. Pertama, bahwa secara legal maupun secara pendanaan ini kan sudah disupport oleh pemerintah Kota Madiun. Karena itu bagaimanapun diharapkan ini bisa, teman-teman pengelola ini bisa fokus untuk menyajikan siaran-siaran yang berkualitas dan manfaat untuk masyarakat gitu. Tidak perlu lagi dipusingkan dengan gimana caranya bayar listrik, gimana untuk bayar tagihan telepon dan seterusnya, itu nggak ada lagi gitu. Sehingga kalau lembaga penyiaran publik kok tidak berkualitas ini sayang sekali gitu, atau ya perlu dipertanyakan gitu. Lalu yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah bahwa lembaga penyiaran publik seperti Suara Madiun ini harus dicatat bukan sebagai humasnya Pemkot gitu ya. Jadi bukan semata-mata sebagai humasnya Pemkot saja, tapi dia harus menjadi mediator, menjalankan fungsi mediasi antara masyarakat dengan Pemkot gitu. Sehingga kepentingan masyarakat itu bisa disalurkan melalui radio ini. Ketika ada keluhan-keluhan, ketika ada masukan-masukan dari masyarakat untuk Pemkot, maka radio ini menjadi kalau bahasa Bung Karno itu ya kan penyambung lidah rakyat itu. Nah, itu saya kira menjadi ruh dan juga spirit dari LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, sebagaimana Suara Madiun ini. Baik. Dan mungkin dari Pak Malik? Dari saya akan ditutup closing statement dari Pak Ketua. Baik, monggo. Baik, jadi
kepada sahabat Suara Madiun dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menjadikan lembaga penyiaran baik TV maupun radio yang ada di sekitar kita ini menjadi aset yang hanya memberikan manfaat saja kepada kita semua. Kenapa? Karena frekuensi ini adalah sumber daya alam terbatas yang memang milik kita semua. Pemilik sejati frekuensi itu adalah masyarakat. Publik. Yang tadi kita semua ini adalah pemilik sejatinya, yang sementara dipinjamkan kepada lembaga penyiaran. Karena itu kalau ada lembaga penyiaran baik televisi maupun radio yang memberikan siaran yang kurang nyaman, yang meresahkan, maka masyarakat kami harap untuk tidak hanya tinggal diam tapi ikut memberikan masukan, ikut memberikan koreksi atau juga memberikan laporan kepada KPID agar kita bisa menjaga suasana ataupun lalu lintas frekuensi radio yang ada di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun dan juga sekitarnya ini tetap memberikan hal-hal yang positif dan menjauhkan kita semua, terutama juga anak-anak, dari hal-hal negatif yang diakibatkan oleh siaran televisi maupun radio. Dan untuk Suara Madiun ini adalah aset yang sangat berharga bagi masyarakat Kota Madiun, karena tidak semua kabupaten memiliki daerah ya, tidak semua daerah memiliki radio publik seperti ini, sehingga ini harus kita jadikan sebagai jembatan untuk memaksimalkan peran-peran publik di dalam membangun ataupun menyejahterakan masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya. Nah, itu dia. Semoga tadi pesan ataupun juga imbauan dari Pak Afif selaku Ketua KPID Jawa Timur bisa diterima, bisa ditangkap oleh sahabat Suara Madiun dan bisa dimaksimalkan untuk kedepannya ya. Jadi LPPL sendiri khususnya Suara Madiun ini bisa sebagai penyambung lidah rakyat juga. Betul. Dari masyarakat kepada pemerintah Kota Madiun. Monggo, kita sudah menyediakan fasilitas, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi mungkin saya bisa mengulang tadi, kalau misalkan Anda sahabat Suara Madiun yang ingin berinteraksi dengan KPID Jawa Timur, tadi sudah bisa sudah diberikan aksesnya bisa melalui website di www.kpidjatim.id atau bisa juga melalui email pengaduan siaranjatim@gmail.com, juga bisa melalui SMS ataupun juga WA dengan nomor 0858 0499 8850. Baik, untuk kesempatan sore hari ini terima kasih banyak Pak Afif dan juga Pak Malik atas kehadirannya di studio kami. Nanti malam agendanya tinggal nonton wayang bareng ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Sukses untuk teman-teman KPID Jawa Timur. Baik, sahabat Suara Madiun, demikian tadi bincang-bincang kita bersama sahabat-sahabat kita dari KPID Jawa Timur. Dan sekaligus saya harus segera tuntaskan kebersamaan kita di program Aspirasi dan Solusi sore hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, dan jangan lupa untuk selalu tolak pita cukai ilegal. Selamat sore dan sampai jumpa.